Hai, kembali lagi bersama saya Ririn Eka Sasnita Sirait. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Yang pertama adalah definisi. Data adalah fakta atau angka yang relatif tidak berarti bagi pemakai. Informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti sistem, yakni sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Elemen sistem adalah elemen-elemen tersebut ialah pembentuk sistem konvensional atau data, manusia, dan prosedur. Dan elemen sistem modern atau data, manusia, prosedur, hardware, dan software. Sistem informasi adalah interaksi antara data, manusia, dan prosedur untuk memberikan suatu penyelesaian berupa informasi yang dapat dipakai untuk mengambil suatu tindakan keputusan selanjutnya, baik untuk jangka pendek, menengah, atau panjang dalam sebuah organisasi, atau sekumpulan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mengelola informasi pada suatu organisasi untuk mendukung kegiatan organisasi tersebut. Organisasi dapat berarti suatu bisnis. Analisis, desain, dan implementasi sistem informasi adalah proses yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok spesialis untuk membuat atau mengomentasi dan atau mengembangkan suatu sistem informasi. Sebutan yang dikenal orang adalah software engineering information, system engineering information, System Engineering Software Development. Yang kedua adalah sejarah perkembangan sistem. Pengembangan sistem informasi yaitu pada awalnya suatu sistem informasi tidak selalu dikaitkan dengan teknologi informasi. Seiring perkembangan teknologi serta kebutuhan akan peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam upaya menyediakan layanan yang lebih baik pada pengguna atau pelanggan, maka dibutuhkan sebuah tata cara atau metode untuk membuat atau mengembangkan suatu sistem informasi. Pada masa yang mendatang, sistem informasi akan semakin berkembang lagi. Perkembangan teknologi dan perubahan dunia usaha yang cepat mendorong organisasi untuk mengembangkan suatu sistem informasi yang mampu beradaptasi dengan cepat menghadapi perubahan tersebut. Sistem informasi tersebut juga harus dapat diintegrasikan dengan bermacam-macam sistem yang lain agar kinerja organisasi menjadi lebih efisien. Alasannya yaitu satu, kelemahan pada sistem lama bisa karena sistem yang masih manual. Sistem lama menghasilkan ketidakkonsistenan informasi atas pengolahan data yang dilakukan. 2. Meraih kesempatan peluang bisnis atau lainnya yang menuntut syarat adanya sistem informasi yang sesuai. Tuntutan pengambilan keputusan yang cepat untuk merespon profit opportunities atau keunggulan situasi yang tersedia. 3. Instruksi-instruksi perubahan kebijakan eksternal dari pemerintah atau rekan bisnis terkait. Dalam organisasi bisnis, indikator-indikator yang menyebabkan sistem yang lama harus diperbaiki, ditingkatkan, bahkan diganti keseluruhannya adalah adanya keluhan dari pelanggan, pengiriman barang yang sering tertunda, pembayaran gaji yang terlambat, laporan yang tidak tepat waktu, laporan yang sering salah, tanggung jawab yang tidak jelas, waktu kerja berlebihan, ketidakberesan kas, produktivitas tenaga kerja yang rendah, banyak pekerja yang menganggur, kegiatan yang tumpang tindih, tanggapan yang lambat terhadap konsumen, kehilangan kesempatan kompetisi pasar, kesalahan-kesalahan manual yang tinggi, persediaan barang yang terlalu tinggi, pemesanan kembali barang yang tidak efisien, dan operasi biaya yang tinggi, file-file yang kurang teratur. Tujuan pengembangan sistem adalah untuk kinerja, peningkatan terhadap kinerja sistem yang baru sehingga menjadi lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari throughput, jumlah dari pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu, dan respon time,
Rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transaksi atau pekerja yang ditambah dengan waktu respon untuk menggapai pekerjaan tersebut. Biasanya, pengembangan sistem dilakukan apabila sistem yang lama sudah tidak bisa mengimbangi atau memadai kebutuhan ataupun perkembangan perusahaan, sehingga terdapat beberapa pendapat tentang definisi pengembangan sistem. Antara lain, 1. Menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. 2. Suatu proses mengaplikasikan teknologi informasi untuk suatu tujuan tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga adalah tahapan pengembangan sistem. Secara umum, alur pengembangan suatu sistem informasi mempunyai beberapa tahapan. Tahapan pengembangan sistem informasi seringkali disebut juga sebagai System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC adalah metode tertua yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi dan mendasari pengembangan metode-metode yang lebih baru. Metode-metode tersebut diantaranya Rapid Application Development atau RAD dan Pre-chopping. SDLC atau System Development Life Cycle merupakan siklus pengembangan sistem. Pengembangan sistem teknik atau Engineering System Development. SDLC didefinisikan oleh Departemen Kehakiman AS sebagai sebuah proses pengembangan software yang digunakan oleh analisis sistem untuk mengembangkan sebuah sistem informasi. SDLC berfungsi untuk menggambarkan tahapan-tahapan utama dan langkah-langkah dari setiap tahap yang secara garis besar terbagi dalam 4 kegiatan utama, yaitu initiation, analysis, design, dan implementation. Setiap kegiatan dalam SDLC dapat dijelaskan melalui tujuan dan hasil kegiatannya. SDLC mencakup kebutuhan, validasi, pelatih, kepemilikan sebuah sistem informasi yang diperoleh melalui investigasi, analisis, desain, implementasi, dan perawatan software. Software yang dikembangkan berdasarkan SDLC akan menghasilkan sistem dengan kualitas yang tinggi, memenuhi harapan penggunanya, tepat dalam waktu dan biaya, bekerja dengan efektif dan efisien dalam infrastruktur teknologi informasi yang ada atau yang direncanakan, serta murah dalam perawatan dan pengembangan lebih lanjut. Sistem initiation ialah perencanaan awal untuk sebuah proyek guna mengidentifikasikan lingkup, tujuan, jadwal, dan anggaran bisnis awal yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau kesempatan yang dipresentasikan oleh proyek. Lingkup proyek mengidentifikasikan area bisnis yang akan ditangani oleh proyek dan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Lingkup dan tujuan pada akhirnya berpengaruh pada komitmen sumber, yaitu jadwal dan anggaran yang harus dibuat supaya berhasil menyelesaikan proyek. Sistem analisis ialah studi domain masalah bisnis untuk merekomendasikan perbaikan, menspesifikasikan persyaratan, dan prioritas bisnis untuk solusi. Analisis sistem ditujukan untuk menyediakan tim proyek dengan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang memicu proyek. Area bisnis dipelajari dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih rinci mengenai apa yang bekerja, apa yang tidak bekerja, dan apa yang dibutuhkan. Sistem desain ialah spesifikasi atau konstruksi solusi yang teknis dan berbasis komputer untuk persyaratan bisnis yang didefinisikan dalam analisis sistem.
Selama desain sistem, pada awalnya akan mengeksplorasi solusi teknis alternatif. Setelah alternatif solusi disetujui, fase desain sistem mengembangkan cetak biru dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan. Yang keempat, prinsip pengembangan sistem, yakni 1. Melibatkan para pengguna sistem guna menghindari konflik antara pengguna dan pengembang sistem. Maka dalam menciptakan solusi dengan teknologi yang menarik, harus melibatkan pengguna sistem yang mengetahui masalah-masalah organisasi yang sebenarnya. Hal ini dilakukan karena tujuan akhir dari pengembangan sistem ini adalah mendukung kebutuhan yang diperlukan oleh pihak manajemen. 2. Menggunakan pendekatan pemecahan masalah secara klasik. Mempelajari dan memahami masalah, konteks dan pengaruhnya. Mengidentifikasikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua solusi. Mengidentifikasikan solusi-solusi calon yang memenuhi persyaratan dan memilih solusi terbaik. Merancang dan atau mengimplementasikan solusi terpilih. Mengamati dan mengawasi pengaruh solusi dan memperbaiki solusi tersebut. Analisis sistem harus mendekati semua proyek dengan menggunakan beberapa variasi pendekatan pemecahan masalah tersebut. 3. Bentuk fase dan aktivitas fase-fase yang dapat dibentuk dalam pengembangan sistem adalah didefinisikan lingkup, analisis masalah, analisis persyaratan, desain logis, analisis keputusan, desain fisik dan integrasi, konstruksi dan pengujian, serta instalasi dan pengujian. 4. Dokumentasi sepanjang pengembangan. Dokumentasi sangat berguna untuk mengembangkan sistem berikutnya. Dokumentasi seharusnya dilakukan dari awal pengembangan sistem sampai proses tersebut selesai dilakukan. 5. Bentuk standar untuk mencapai atau memperbaiki integrasi sistem. Organisasi beralih ke standar-standar yang berbentuk arsitektur teknologi informasi enterprise. Contohnya standarnya adalah teknologi data, teknologi perangkat lunak, teknologi antarmuka. Yang keenam, kelola proses dan proyek manajemen proses adalah aktivitas terus-menerus yang mendokumentasikan, mengajarkan, mengawasi penggunaan, dan memperbaiki metodologi yang dipilih oleh organisasi untuk pengembangan sistem. Manajemen proses peduli pada fase aktivitas, barang siap dikirim, dan standar kualitas yang seharusnya diterapkan secara konsisten ke semua proyek. Manajemen proyek adalah proses pelingkupan, perencanaan, penyediaan staf, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan sebuah proyek untuk mengembangkan sebuah sistem informasi dengan biaya minimal dalam waktu yang ditentukan dan dengan kualitas dapat diterima. 7. Sistem informasi sebagai investasi modal. Pengembangan suatu sistem tentu memerlukan modal yang besar, sehingga pengembangan sistem juga merupakan sebuah investasi untuk perusahaan itu sendiri. Beberapa hal yang harus diperhatikan terhadap investasi modal adalah semua alternatif yang ada harus diinvestigasi, dan investasi yang terbaik harus bernilai. Hasil yang diperoleh dengan menyeimbangkan biaya seumur hidup pengembangan, perawatan, dan pengoperasian sebuah sistem informasi dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari sistem itu. 8. Membatalkan atau merevisi lingkup pendekatan creeping commitment dapat dilakukan untuk merevisi lingkup, yaitu strategi tempat, kepraktisan dan risiko dievaluasi ulang secara kesinambungan melalui sebuah proyek, anggaran dan tenggat waktu proyek diselesaikan. Mengidentifikasi bagaimana tiap unit bisnis akan berkontribusi pada rencana enterprise. 9. Membagi dan menaklukkan dalam analisis sistem. Prinsip ini sering disebut factoring, yaitu
dengan berulang-ulang membagi masalah yang lebih besar ke dalam bagian-bagian yang lebih mudah dikelola, menyederhanakan proses pemecahan masalah. 10. Mendesain sistem untuk pertumbuhan dan perubahan bisnis berubah setiap waktu. Kebutuhan berubah, prioritas juga berubah. Untuk alasan ini, maka metodologi yang baik harus mencakup kenyataan perubahan. Sistem harus didesain untuk mengakomodasi persyaratan pertumbuhan dan perubahan. Hal utama dalam pengembangan sistem yaitu 1. Produk. Produk adalah yang harus dihasilkan pada setiap tahap pengembangan sistem informasi. Kesalahan dalam pembuatan produk dalam setiap tahap akan menyebabkan kesalahan yang semakin besar pada produk akhir. 2. Proses. Proses adalah proses pengembangan sistem informasi. Proses ini meliputi tahapan pengembangan mulai dari tahap feasibility sampai implementation. Jika proses tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal, maka kemungkinan kegagalan proyek menjadi semakin besar. 5. Tim pengembangan sistem informasi. Suatu proyek pengembangan sistem informasi biasanya dikembangkan oleh sebuah tim. Tim tersebut biasanya terdiri dari beberapa posisi sebagai berikut. 1. Project leader, yaitu penanggung jawab utama proyek pengembangan sistem informasi. Seorang project leader harus mampu mengatur waktu dan sumber daya agar sistem informasi dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam sebuah proyek pengembangan sistem informasi, seorang project leader sebaiknya tidak merangkap jabatan lain untuk menghindari adanya konflik kepentingan. 2. Sistem analis, yaitu orang yang bertugas untuk melakukan analis terhadap kebutuhan user dan kemudian mendokumentasikan kebutuhan user tersebut dalam suatu dokumen teknis yang mudah dipahami oleh anggota tim pengembangan sistem informasi. Seorang sistem analis yang baik sebaiknya mempunyai pengetahuan di bidang sistem informasi dan pengembangan perangkat lunak sehingga dia mampu mempresentasikan kebutuhan user dengan baik dalam suatu dokumen. Selain itu, sistem analis juga dituntut untuk mempunyai pengetahuan umum yang luas agar mempermudah dalam memahami kebutuhan user. 3. Sistem designer, yaitu orang yang bertugas untuk mendesain sistem berdasarkan dokumen kebutuhan user. 4. Programmer, yaitu orang yang bertugas untuk mengimplementasikan desain tersebut menjadi kode program. 5. Software quality asuransi atau SQA, yaitu orang yang bertugas untuk memastikan semua proses pengembangan sistem informasi berjalan dengan baik dan memastikan produk yang dihasilkan sesuai yang diharapkan. Demikianlah teori tentang analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata atau kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimengerti. Sekian dan terima kasih.